kopi. Ini jadi nggak semuanya Arab, ada Chinese juga. Ini Chinese usaha kopi mencong. Masih jalan nggak? Masih tuh beli kalau nggak beli kopi. Kopi bawa kopi ini. Dari tahun berapa itu? Nah, kayaknya dia udah generasi ketiga kayaknya dari kakeknya. Dari zaman Belanda. Mereka dia lagi roasting kopi bubuk kopi semendo itu. Ya enak kopi. Iya. Udah pernah beli? Ibu gak beli. Iya, kopi mencong namanya. Mencong tuh sama orang. Iya. Cuman gambarnya tuh kucing, emang unik. Aku dulu kiranya mungkin dia nyebut kucing tuh mencong gitu. Nah, mau yang buatnya sama orang. Namanya kopi mencong. Kita lagi nge-roasting kopi. Wangi kan? Padahal beli sama yang beli. Nah, ini masih ada tulisannya tuh Hollands. Jadi kren itu dari zaman Belanda. Jadi memang fasilitas perkapalan di Palembang itu cukup lengkap ya di zaman Belanda. Ya karena kita kota dagang, ya sekaligus juga tulang punggungnya Sungai Musi ini ya, sebagai sarana transportasi perairan ya. Jadi kapal-kapal tuh punya fasilitas berupa pelabuhan, bom baru. Nah, ada bom baru berarti ada bom lama kan? Berpikiran. Nah, bom lamanya di mana tahu? Jadi ada namanya pelabuhan Bom Yeti. Bom Yeti itu posisinya di Sekanak sekarang, daerah Sekanak. Nah, terus juga menariknya di kawasan ini kan kampung Arab ya, dan ini kan ada galangan kapal, bom baru juga dekat sini. Nah, itu memang kawasan-kawasan yang mayoritas tuh banyak Arab. Ya karena tadi balik lagi bahwa komunitas Arab itu mereka tuh punya kapal-kapal besar. Bahkan kalau kamu nyusun Sungai Musi ada kampung Asegaf ya. Nah, kampung Asegaf tuh kan masih apa istilahnya kayak punya kompleks sendiri kan. Iya. Dan sampai sekarang masih aktif. Ada pabrik es batu ya dari tahun 1920-an. Ya, namanya pabrik es Asegaf, Alwi Asegaf gitu. Bahkan kalau kamu ke tengah-tengah Pasar 16 ya, di tengah Pasar 16 itu ada tulisannya juga NV Alimunar atau Almunawar ya, NV Almunawar. Jadi brokernya itu keluarga Almunawar sini yang menjadi apa istilahnya pemborongnya ya, yang membuat Pasar 16 biasa ya. Jadi kamu nanti sepanjang jalan itu melihat rumah-rumah lama keluarga Saham, kan keluarga Saham. Oke. Kantornya Robito Alawiyah. Atau tadi yang dibilang sama Habib Ahmad tadi gedung Mbah Alawi kan. Robito Alawiyah itu organisasinya para habaib tadi. Nah, ini yang sering disebut Sungai Bayas. Sungai Bayas itu sungai ini. Bayas. Apa kabar Sungai Bayas sekarang? Ini kan ada tanggul kan? Ya karena dulu ini sungai ini sampai ke sana. Sampai ke arah sana kan, sampai ke daerah Kenton. Sungainya tuh panjang sampai Kenton. Nah, inilah yang namanya Sungai Bayas. Jadi memang pembagian kampung tadi kan banyak menanyakan. Kampung itu dinamakan per nama sungai. Kalau di seberang ilir ini. Nah, memang daerah seberang ilir ini kan lebih padat kan pada masa dulu ya daripada seberang ulu. Makanya tadi kan ada yang nanya, ini kenapa ada Asegaf, ada Almunawar, ada ini kan rata-rata di ulu semua kan? Karena tadi tanahnya tuh masih luas-luas di seberang ulu itu, ya kan? Masih luas banget. Jadi yang berdasarkan family tadi karena tanahnya luas dibeli oleh satu orang. Nah, dia pengusaha kayak keluarga Habib Abdurrahman apa tadi ya namanya, Abdurrahman Asegaf. Itu nanti beliau tanah-tanah di sampingnya itu buat anak cucunya. Jadi membentuk satu kampung tersendiri kan. Nah, kalau seberang ilir ini itu beririsan juga dengan orang-orang lain yang non Arab gitu. Jadi Belanda itu gagal sebenarnya ingin menerapkan seperti Jawa pembagian kampung berdasarkan etnis. Ada kampung Arab, ada kampung Cina, ada kampung Melayu dan seterusnya. Di Palembang itu mungkin karena ikatannya sudah sangat
apa istilahnya sudah akulturasinya sudah lebih ngeblend ya sebelum di masa Kesultanan. Jadi Belanda tuh terlambat untuk memisahkan itu. Ya makanya di sini kan tadi kayak aku tadi depan Alfamart tuh Chinese ya kan. Nah jadi emang itu yang menarik juga untuk diangkat bahwa yang nantinya akhirnya membentuk toleransi di Palembang itu ya sebenarnya sudah terjalin cukup lama. Dan salah satu yang membuat hubungan toleransi itu semakin kuat karena adanya ikatan dalam perdagangan. Ya, kan simbiosis kan? Ya kamu kalau nggak akur sama aku, cak mana kamu mau berdagang ya kan? Misalnya yang wong Arab punya kapal, yang wong Cina punya barang misalkan, ya nggak mau dibawa, orang Cina nggak punya kapal, kan bisa saling bantu kan? Sementara yang orang Arab ini juga butuh barang itu untuk diangkut buat dijual. Itulah bentuk simbiosisnya, ya kan? Yang dari Cina juga datang bawa barang apa, dari orang Arab di sini yang punya kapal dibawa ke Eropa misalkan atau ke Timur Tengah kayak gitu. Itu salah satu bentuk hubungannya. Nah, titik tengahnya atau titik temunya ya di Palembang ini. Nah itu menariknya dari Palembang itu. Nah ini musola yang Sungai Bayas tadi. Oke kita ke yang rumah. Musola Sungai Bayas. Ya boleh. Ada capek juga duduknya. Yang tadi deket baik. Yang deket. Ya. Coba bentar aku cengnya. Bener. Dulu itu tuh namanya. Ini balik di Swadaya. Ya, dulu itu ada benteng Kuto. Ada Kuto Besar, ada benteng Kuto. Kuto Besar di sana. Di benteng Kuto. Benteng dulu ada di itu. Memang di pagar keliling itu di dalam itu ada 3 rumah. 3 rumah nih berbaris itu satu saling terkait. Saling ada tarikan. Turunan lah, istilahnya tadi paling jauh itu ke Indo, istilahnya sepupu 2 kali. Jadi pas lagi kecil dulu masih juga ada masih ngalamin ya? Justru kita ada kakek di situ, tinggal di situ. Jadi dulu dekat yang makanya kita baca nyeritakan ada 3 rumah di situ, tengah rumah yang ujung, ada yang rumah yang pinggir jalan Dr. Emisa itu termasuk. Jadi rumahnya itu berbarisnya ngadepnya ke pasar Kuto gitu. Pasar Kuto. Nah di depan rumah yang paling ujung itu ada kambang. Di belakang ada kambang hijau. Disebutnya seperti itu. Sekarang lagi timbun galau. Nah, itu Seduruko galau. Jadi nama Kuto itu sebenarnya memang dari tembok. Jadi dulu ada Kuto, benteng Kuto. Ada dan tembok nih yang benteng Kuto. Jadi di dalam benteng itu ada rumah. Ya, tadi kalau asal-usul nama Kuto itu memang masuk ada tembok. Kakek yang ada di situ tuh. Cak benteng. Ada tembokan ya juga. Ya. Kuto. Habib Ahmad. Itu yang masjid kaki. Oh ada Ahmad bin Said tadi punya. Itu kan kawasan sampai sana Kenten tadi ya. Iya. Tadi. Ini satu lagi. Ya. Di seberang ulu itu ada pemakaman Gubah ini. Pemakamannya untuk Naga Swida. bukan. Nah, ya Naga Swida. Ya. Itu katanya kalau perempuan nggak boleh masuk ya. Apa boleh? Setelah Lihat jamnya. maksudnya kalau misalnya kita jangan berarti masih bisa masuk kalau untuk perempuan. Ya kan Maksudnya masuk dikuburkan bisa apa? kan? Kalau mau Ziarah. Ziarah boleh. Oh boleh. Dan biasanya emang nggak boleh campur kalau Jadi mungkin lihat jamnya, makanya saya bilang lihat jamnya tadi itu karena di Gubah ini juga itu kalau pagi Jumat kebanyakan kalau pagi itu jarang perempuan itu. bapak-bapak. Nah, tapi nih begitu jam siang atau sore biasanya seperti itu. Itu ada aturan-aturan nggak kami kayak pakaian gitu kalau masuknya? Kalau bagusnya kalau kita pakaian sopan. Sopan nggak apa-apa, nggak harus Kalau- tertutup banget nggak usah. Dalam artiannya sopan di sini nih sesuai dengan syariat ya, Syariat Islam. sesuai dengan syariat. Jadi
karena yang kita ziarah ini orang alim, orang yang berilmu, ulama, kiai. Kepada siapapun, jadi misalkan kiai Morogan sejarah ke sana, ya pakailah yang sopan sesuai dengan syariat. Dalam artiannya kita yang kita ziarah ini ulama, kiai besar, kita pakai musim mena-mena, kan sayang. Kalau rumah yang hijau besar itu Habib Ahmad ya. Yang di mana itu? Di Sungai Bayas, Ya. rumah hijau itu. Ya. Yang sholat itu. Ya, Habib Ahmad bin Said juga. Jadi rumah Habib Ahmad bin Said itu banyak. Itu termasuk satu. Ada lagi Jadi musola yang di depan musola Muslimun itu, yang musola Habib Ahmad bin Said itu ada rumah besar juga. rumah berjejer itu. Bin siapa? Bin Ahmad bin siapa itu? Kan ini persis seberangan musola yang musola. Nah, panggung nih. Ya, itu rumah Habib Ahmad bin Said. Jadi yang menerusnya itu jadi banyak. Kosong yang rumah hijau yang masalahnya di meja kosong. Ada isinya, ada orangnya, cuman setelah itu di kurang Dari tempat kita berkumpul lah. karena pernah masuk bareng sama yang dia tinggal di toko Lampung. Ya, itulah yang menunggunya. Siapa namanya? Ami Abdurrahman. Masuk. Jadi ada satu rumah yang dituakan. Jadi sholat id kita di situ. Ya, tiap Id, jadi setiap Id, Idul Adha, Idul Fitri di situ buka sholat. Nah, rata-rata di situ memang nggak ada perempuan, ada, nggak boleh perempuan di situ. Terus banyak kan orang Arab. Tapi di luar orang Arab boleh masuk, ada juga. Ada juga. Nah, emang perempuan kan. Tapi kalau untuk perempuan memang nggak ada di situ, nggak ada. Baik orang Arabnya ataupun orang ininya. Tapi kalau untuk sholat di situ kebanyakan orang Arab, orang biasa pun, orang ini pun ada. Baik orang Arab. Nanti Idul Adha datang. Jauhnya. Dari ujung-ujung ini. Ada diusir orang Idul Adha datang. Oh, katanya sholat di situ. Ada bukan maksud aku tuh untuk perempuan. Cowok. Oh ya kalau perempuan kaki di rumah masing-masing. Dia suruh orang nanti. Seorang. Kalau musola, Musola nggak tahu di sini. Hebat kali enggak? Campur. Nanti itu rata-rata lanang. rata-rata di Arab nih Laki-laki. Bisa kalau perempuan di rumah. Ya, udah. Kalau perempuan tuh dibolehin kerja sama pendidikan tinggi nggak? Sekolah. Boleh. Sekarang ini orang Arab sekarang ini juga udah modern. Iya. Nggak kolot kayak dulu, tapi masih ada juga yang kolot. Iya, yang ada nggak boleh keluar. Ya, Terus kalau keluar harus pakai cadar gitu. Jadi sebenarnya itu yang memang menurutkan syariat. Kita tidak melarang anak kita untuk bercadar, tidak melarang keluarga kita untuk bercadar selagi dia mau. Tapi kalau tidak berjilbab kita marah. Yang penting berjilbab tertentu. Jadi kalau tidak berjilbab, tapi kalau dia nak bercadar silakan. Tidak bercadar nggak ada gimana. Itu yang kita tekankan buat keluarga dan anak. Tapi ada nggak yang tidak berjilbab? Kembali ke keluarga masing-masing. Iya. Sama nongong tuanya ya. Iya. Terutama kayak pendidikan wong tua kan. Makanya kalau begitu. Tapi memang rata-rata kita menerapkan pendidikan itu di agama. Sudah habis di agama, selesai di agama itu dia mau jenjangnya mau kuliah, SMA, apa, bebas. Karena artinya dia tahu batasan-batasan yang harus dia jaga. Karena di situ ada agama. Ngomong-ngomong soal pendidikan, Pak. Ya. Kemarin tuh pernah terdengar juga dari yang narasumber di Al Munawar itu katanya kalau orang Arab itu Jumat libur. Bener nggak itu? Kalau yang dia punya usaha, Bukan sekolah. di sekolahnya yang di sekolah Al Munawar, Iya. mungkin ya. Kalau di sekolah ini kan penerapannya masing-masing. Ada yang Sabtu libur,
Ada yang Sabtu Minggu libur penerapan itu. Tapi tidak seluruh di sekolah Arab seperti itu enggak. Kayak Adabiyah, tahu sekolah Adabiyah? Ini yang tahu Adabiyah ya? Ya, karena balik Swadaya. Adabiyah Jumat Sabtu masuk. Minggu libur. Hari Ahad gitu. Jadi mungkin di mana? Di Munawar itu dia punya sekolah penerapannya Jumat libur kan? Dah balik anak-anak lagi balik. Lagi dengan kamu tidak lemak kita nih ngomong ini. Ya, ini sekalian lah banyak ini. Nah. Orang apa juga? Yayasan kan? Kan? Yayasan. Ini sekolah Kamilia gimana? Kamilia yayasan. Jadi masalah balik ke tadi itu, tidak semua sekolahan itu sekolahan Arab itu harus siap. Ada yang perlu dibantu? Boleh Hamdah, ini sejarah Al-Kausar, tahu nggak sejarah Al-Kausar? Saya mau bakar ini tuh. Hah? Ya. Itu saya mau bakar, tapi aku punya yang lengkap. Iya. Rumput. Rumput yang tahu itu. Udah buka yang top dah. Macam jangan tokoh yang di Hadramut saya mau bakar di sini buka cerita itu. Nah ini pertanyaannya dari yang bukan sekitaran di Palembang baik. Mau makan nih? Makan dulu. Jangan lama, hanya jam 10:30 balik. Jangan tunggu kau. Ini banyak yang nak makan, yang udah sekalian kita. Kita ke rumah tadi Habib Ahmad. Asgab, Habib Ahmad. Bisa. Iya. Rumah Idris. Ya. Nah, foto kolongku. Ya, oke, terima kasih semuanya ya. Mudah-mudahan Makasih. untuk apa yang bareng, bisa. Hah? Aduh. Pakaian ini kita foto. Udah.